Harus menghadapi masa sidang-sidang gitu. Ya, tahun 2024 ya benar-benar challenging ya. Harusnya liburan ya, nuansa liburan, tapi kita masih bolak-balik ya. Hari ini malah ketua hakim ya, ketua majelis malah sakit ya. Ya kita ikutin aja lah prosesnya ya, sebagai warga negara yang taat hukum ya. Jadi ya sangat disayangkan, cuma ya kita ikutin prosesnya lah, semoga bisa lebih cepat lah, biar ada putusannya biar cepat ya, nggak lama-lama, nggak berlarut. Untuk 2025 sendiri harapannya apa? Harapannya recovery ya, maksudnya pasti ada impact ya di tahun 2024 ya. Semua tantangan bisa dibilang tahun terberat saya, tahun the lowest, yang paling challenging ya tahun 2024. Harapannya ya mungkin recovery dulu ya, nggak terlalu berharap banyak ya, mungkin lebih lebih menenangkan diri dulu ya setelah ribut-ribut di 2024, mungkin 2025 sudah ada putusan cerah, jadi mungkin masing-masing bisa tenang dulu ya, bisa fokus ke masing-masing, bisa saling introspeksi mungkin masing-masing. Itu sih mungkin lebih ke arah itulah, menenangkan diri ya mungkin ya 2025 ya. Mas kan kemarin juga sempat 2 tahun pisah rumah nih Mas. Artinya ke depan dan saat ini juga udah terbiasa tanpa sosok Mbak Asri Mas. Ya lama-lama biasa ya. Ya awal berat ya, pasti kan karena kayak kehilangan gitu ya. Kayak biasanya ada manggil kok ada lagi gitu ya. Ya dengan berjalan waktu ya lama-lama kita sudah terbiasa lah gitu ya. Saat mau ketemu sama handphonenya gitu kan. Harus ada progres ya. Namun kita juga harus bisa bersikap sesuai dengan ya cerai ya, tapi cerai. Tapi selama beberapa tahun pisah rumah ini, anak-anak sendiri gimana? Apa bolak-balik ke tempat Mbak Asri ke Mas, apa Mas yang stay di rumah kok? Selalu stay di rumah. Kan saya yang keluar di rumah, jadi anak-anak di rumah sama ibunya. sempat ada tanya nggak sih Mas yang kecil-kecil? Pasti yang kecil, jangan ini lagi ya, jangan nginep di rumah yang lagi ya gitu. Tapi ya lama-lama dia ngerti kok. Saya bilang saya lagi kerja, makanya harus ke rumah yang dulu. Tapi kan kalau hari weekend saya datang, dia tahu kok saya harus kerja. Nanti pasca berpisah, misalnya nanti berpisah, cara kasih pengertian ke anak-anak yang kecil ya? Mungkin sekarang belum cukup umur ya. Kalau nanti dia ada 16, 17, baru kita kasih tahu lah. Kita kasih tahu ya apa yang benar-benar terjadi ya, bahwa laki-laki kamu harus pisah karena harus bercerai ya, karena ada sesuatu hal. Jadi ya nggak apa-apa, tapi kan walaupun kita berpisah, saya tetap papinya, jadi pertamanya, jadi perhatian itu harus ada buat dia gitu. Kalau Mas Ibang sendiri udah ngerti ya? Mas udah cukup dewasa, udah cukup ngerti juga, dia juga tahu lah proses yang terjadi. Saya juga selalu kasih perhatian ke dia ya. Saya kan nggak biasa kayak sebagai teman saya, jadi ngobrol lebih less formal lah. Tapi dia udah cukup ngerti kok seperti apa. Dia hari ini juga ngerti kok, hari ini papi sidang ya, iya. Jadi dia tahu progresnya juga. Tapi sempat nunjukin kesedihan nggak sih kalau Mas Ibang sendiri di depan sidang? Ya, pernah dulu sedih ya, tapi kan namanya sudah keputusan bersama, lama-lama dia semakin mengerti bahwa ini memang adalah jalan terbaik buat orang tuanya. Yang penting kasih sayangnya nggak putus kan, seperti Mbak Asri bilang, nggak ada bekas anak, nggak ada bekas yang ada bekas suami, bekas istri, tapi nggak ada bekas anak. Tapi komunikasi sama anak-anak baik banget ya Mas? Alhamdulillah baik ya, masih nelpon, masih nanti kalau lagi mau sharing ada video apa, game apa, kan dia suka main game, jadi masih ngobrol sama saya lah. Kemarin baru weekend juga saya baru main sama anak-anak lah. Mas, ini kan perceraiannya berjalan secara damai nih Mas ya. Apalagi kemarin menjalin hubungan rumah tangga yang lumayan lama. Nah, berarti ada hal-hal baik yang masih tersisa gitu Mas dari sosok Mbak Asri di dalam hidup Mas Gali sendiri. Iya, pasti hal-hal baiknya seperti ya kerja keras ya, maksudnya usaha sebaik mungkin buat pembukaan anak ya, selalu berbuat yang terbaik lah untuk profesionalisme ya, untuk dalam pekerjaan. Juga ya itu selalu memberikan kasih sayang ke anak-anak, walaupun dia sibuk gitu, selalu bisa memberikan kasih sayang ke anak-anak. Itu hal positif yang bisa saya pelajari. Mas kan mungkin beberapa waktu belakangan ini masih sering ketemu sama Mbak Asri. Ada kayak tanggung-tanggung gitu nggak sih Mas, kan udah pisah rumah lama gitu, udah jauh, terus sekarang lagi masa perceraian tuh, tapi masih sering ketemu, sempat ada kayak tanggung-tanggung itu nggak sih Mas?
ya pasti ya mau ngeliat tuh kayak pangling gitu aja. Ngomongnya cantik gitu ya. Ya pangling aja lihat bahasa sekarang lebih mungkin lebih banyak waktu buat merawat diri juga ya, suka masih pangling sih. Ya yang tadi ya tiap hari tiba-tiba ketemu cuma 5 hari sekali ya kan masih gitu taktik misalnya gitu ya masih ngerasain kayak gitu. Biar terakhir Mas, mungkin biarpun belum putusan nih Mas, tapi udah ada obrolan nggak sih Mas ke Mbak Asri kalau misalkan nanti sama-sama punya pasangan tuh udah siap untuk saling support mungkin? Nggak sampai segitu sih, belum sampai ke situ sih. Kepikiran punya pasangan juga nggak sama sekali nggak. Jadi yang penting ya udah kita cerai dulu aja, nanti kedepannya seperti apa ya itu yang kita nggak tahu, skenario Tuhan ya, skenario Allah seperti apa. Apakah ya akan tidak komunikasi lagi, apakah makin sering komunikasi, saya nggak bisa prediksi ya, dan saya pun nggak bisa banyak berharap karena kayak pernikahan ini saya berharap untuk selamanya, tapi katanya rupanya Tuhan memberikan hal yang berbeda. Jadi saya untuk kali ini saya nggak berani berharap dan nggak sampai ke situ juga diskusi. Yang penting selesaikan dulu aja proses cerainya seperti yang kita sepakati. What will happen next ya we will find out lah. Kadang-kadang waktu itu akan menjawab semuanya sih. Siap.